so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, baik rohani maupun jasmani. Perkenalkan, nama saya Rifka Pojia, jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1A Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan proposal hasil penelitian yang berjudul Dampak Perkuliahan Daring pada Mahasiswa, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana individu menggunakan simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan, dikutip Turner 2007. Dan terdapat 5 kunci dari definisi ini. Yang pertama ada proses, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada simbol, yang keempat ada makna, dan yang kelima ada lingkungan. Asumsi pertama, komunikasi sebagai proses. Sedangkan asumsi kedua, komunikasi sebagai proses dan bersifat berkesinambungan, tidak memiliki akhir. Lalu asumsi ketiga, komunikasi sebagai simbol, yaitu sebuah label arbitrer representasi dari fenomena. Sedangkan asumsi keempat, komunikasi sebagai makna yang diambil dalam sebuah pesan. Lalu asumsi yang terakhir sebagai lingkungan, yang dimana lingkungan itu terjadinya sebuah komunikasi. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana sistem perkuliahan daring. Perkuliahan daring adalah perkuliahan yang dilakukan secara online atau di luar kelas. Dan dalam perkuliahan daring ini sangat dibutuhkan yang namanya sebuah jaringan. Jaringan yang digunakan di sini adalah jaringan internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkuliahan daring antara mahasiswa dan dosen tidak bertatap muka secara langsung, tetapi dilakukan dengan waktu dan tempat yang berbeda. Lalu saya akan menjelaskan dalam perkuliahan daring ini terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak negatif terlebih dahulu. Dampak negatif dari perkuliahan daring ini, mahasiswa terhambat dalam sebuah jaringan yang tidak stabil, sehingga saat pembelajaran dimulai itu sangat tidak efektif. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa jaringan sangat dibutuhkan dalam perkuliahan daring ini. Dan adapun dampak lain, yaitu mahasiswa mengalami situasi yang tidak kondusif saat di rumah. Kenapa tidak kondusif? Karena banyak orang yang berlalu lalang sehingga mengganggu konsentrasi saat pembelajaran dimulai. Dan belum lagi jika di rumahnya mengalami mati listrik. Jika sudah mengalami mati listrik, kita sulit mengakses sebuah jaringan karena terhalang oleh sebuah sinyal. Setelah itu ada dampak positif. Dampak positif dari perkuliahan daring ini, mahasiswa dapat mengulang kembali materi yang dosen sampaikan dengan cara merekam saat Google Meet atau Zoom dan membaca modul PPT kembali yang dosen berikan kepada mahasiswa. Dan adapun dampak lain, yaitu mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di mana saja. Ketika kita sedang berpergian dan bekerja, itu bisa melakukan pembelajaran dan masuk ke kelas sehingga tidak tertinggal pembelajaran dan absen. Selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah terdiri dari 3. Yang pertama, apa pengertian dari ilmu komunikasi? Yang kedua, bagaimana sistem perkuliahan daring? Yang ketiga, apa dampak dari perkuliahan daring?
Lalu tujuan. Tujuan terdiri dari 3. Yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian dari ilmu komunikasi. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sistem perkuliahan daring. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak perkuliahan daring. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney yang mengatakan, semua impian Anda bisa diwujudkan jika Anda mempunyai keberanian untuk mengejar mereka. Yang berarti, semua impian kita bisa kita wujudkan jika kita yakini dan kita kejar. Jadi tetap semangat dan berusaha untuk mewujudkan impian-impian yang kita punya. Demikian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dibukakan pintu mata yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.